Real Madrid lagi-lagi membuktikan kapasitasnya sebagai tim bermental juara. Pasukan Carlo Ancelotti menggenggam satu tiket lolos ke babak perempat final Liga Champions setelah menaklukkan sang rival sekota Atletico Madrid. Sayangnya perayaan sukacita ini mendapat kecaman lantaran kemenangan Los Blancos dianggap kontroversi. Penasaran seperti apa penjelasannya? Cetak Gol coba merangkumnya sebagai berikut. Diremehkan lolos karena banyaknya masalah. Ambisi penuh ditunjukkan Diego Simeone menjelang leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Sang entrenador percaya diri dan gak peduli walaupun Atletico Madrid takluk di pertemuan pertama. Saya percaya pada pemain saya percaya pada skuad ini. Saya benar-benar memahami semangat mereka. Dan saya yakin kami akan berusaha untuk tetap berada di Liga Champions. Target kami adalah bermain di final. Rasa jumawa Simeone semakin bertambah usai El Real diterpa rumor nggak mengenakan. Pasalnya di leg kedua, Los Blancos berpotensi kehilangan Kylian Mbappe akibat cedera hamstring. Absennya bomber asal Prancis itu menjadi keunggulan besar Los Colchoneros melenggang dengan mudah. Hal ini dibuktikan dari prediksi Opta yang lebih menjagokan Atletico sebesar 38,9%. Sementara El Real sama sekali nggak diunggulkan dengan peluang menang dengan hanya 35,2%. Media analisis asal Inggris ini pun memprediksi langkah El Real berakhir 16 besar. Namun Carlo Ancelotti tetap yakin anak asuhnya bisa melenggang ke babak 16 besar. Don Carleto beranggapan para pemain Los Blancos nggak pantang menyerah karena punya mental DNA Eropa. Saya memiliki 11 pemain yang sudah terbukti bermental DNA Eropa. Kami datang ke pertandingan ini dalam kondisi yang baik. Kami selalu termotivasi di kompetisi ini, ujar Ancelotti dikutip situs resmi klub. Kemenangan dramatis lolos 8 besar. Prediksi yang dikeluarkan Opta langsung terbukti di leg kedua babak 16 besar. Atletico Madrid sukses menundukkan El Real di waktu normal berkat gol cepat Conor Gallagher. Gelandang asal Inggris itu hanya butuh 27 detik untuk mengubah papan skor. Setelah unggul, Diego Simeone langsung menginstruksikan para pemainnya untuk parkir bus. Hasilnya langsung terlihat dengan lini serang Real Madrid yang dibikin mati kutu. Dari 10 tendangan, Vinicius Junior dan kawan-kawan hanya mampu melesakkan 3 tembakan ke gawang Jan Oblak. Skor yang gak berubah memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di fase ini, momentum seketika berbalik kepada pasukan Carlo Ancelotti. Momen itu bermula ketika gol Julian Alvarez gak disahkan oleh wasit. Usut punya usut, si laba-laba kecil sempat terpeleset dan menyebabkan bola tersentuh 2 kali. Pada akhirnya, Los Blancos berhasil lolos lewat sepakan berkelas Antonio Rudiger. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti ketangguhan mental para penggawa Real Madrid. Dalam sesi adu penalti, nggak ada satupun pemain yang gugup meski laga berakhir ke babak tos-tosan. Kegacoran Thibaut Courtois. Lolosnya Real Madrid ke 8 besar nggak lepas dari peran heroik Thibaut Courtois. Kiper 32 tahun ini menjadi pahlawan kemenangan dengan aksi-aksi gemilangnya menepis sepakan lawan. Courtois sukses menggagalkan eksekusi Marcos Llorente yang mengarah ke pojok kiri gawang. Performanya di sepanjang waktu normal juga nggak kalah mengesankan. Salah satu aksi heroiknya terjadi di menit ke-25 saat Courtois menepis sepakan Julian Alvarez. Kemudian di menit 34 sang kiper juga berhasil memuntahkan sepakan Antoine Griezmann. Jika ditotal, Courtois berhasil melakukan 7 penyelamatan penting di sepanjang pertandingan. Penampilan cemerlang ex-Chelsea ini sekaligus menjadi ajang pembuktian dirinya. Carlo Ancelotti selaku pelatih sebelumnya sempat khawatir dengan kondisi kebugaran kiper Belgia ini. Thibaut mengalami sedikit masalah dan saya sempat risau apakah ia bisa tampil di Liga Champions. Semoga Rudiger juga bisa segera pulih, ujar Don Carleto usai laga melawan Rayo Vallecano. Uniknya, sebelum sesi adu penalti, ada satu momen di mana Courtois sempat mendapatkan wejangan dari Andriy Lunin. Usut punya usut, keduanya bekerja sama menganalisis gaya algojo pemain Atletico. Gak cuma itu, Luis Lopez selaku pelatih kiper juga turut memberikan sedikit kisi-kisi. Kami berbicara tentang penalti.
Kami tahu Korea akan menendang ke arah sana. Tetapi untuk Llorente, kami tidak punya informasi apapun. Tetapi saya ingat bahwa dalam latihan bersama Real Madrid, ia suka menendang ke kanan, ujar kiper asal Belgia tersebut. Pengen tampil gaya di suasana hari raya? Tim Cetak Gol mau rekomendasiin gamis pria kece dari Asabar dengan harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Kecerdasan Carlo Ancelotti. Kehebatan Real Madrid dalam membungkam Atletico Madrid nggak lepas dari tangan dingin Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia ini berhasil meramu taktik terbaik yang membuat Los Rojiblancos kesulitan. Ancelotti di laga tersebut membuat gebrakan baru dengan membawa Real Madrid menggunakan formasi 4-2-3-1. Padahal Alenator 65 tahun ini biasanya menggunakan taktik 4-3-3. Hebatnya Real Madrid mengurung Atletico Madrid di hadapan publiknya dengan penguasaan bola sebesar 62%. Belum lagi El Real juga berhasil melepaskan 10 tendangan di laga tersebut. Selain itu, ex-pelatih AC Milan ini juga diketahui sudah menyiapkan taktik untuk menghadapi adu penalti. Bahkan Ancelotti disebut sudah mengantisipasi hal tersebut jauh-jauh hari. Pertandingan akan berjalan seimbang dan ditentukan oleh detail-detail kecil, seperti yang selalu terjadi saat menghadapi Atletico. Saya memiliki pemain yang sangat baik dalam mengeksekusi penalti, ungkap Ancelotti. Belum lagi, Ancelotti juga menyiapkan para eksekutor penalti Real Madrid dengan sungguh-sungguh. Hal ini diungkapkan dirinya saat menunjuk Antonio Rudiger sebagai penendang terakhir. Kami sempat kebingungan untuk menunjuk penendang kelima antara Antonio Rudiger atau Endrick. Namun saat saya melihat wajah Endrick yang gemetar, jadi saya berpikir kalau Rudiger adalah opsi terbaik, ungkap Ancelotti. Alhasil, kejeniusan dari Carlo Ancelotti ini mendapatkan pujian dari Diego Simeone selaku pelatih Atletico Madrid. Juru taktik asal Argentina ini menyebut Don Carlo jauh lebih baik dari dirinya. Saya menghabiskan karir bermain di Italia, sedangkan Ancelotti lahir di tanah Italia. Dari sana Anda bisa melihat mengapa jika kami disebut punya pandangan yang sama soal sepak bola. Yang jelas dia lebih jago dari saya, puji Simeone. Tersajinya duel klasik. Walau sudah memastikan diri lolos, Real Madrid gak boleh euforia secara berlebihan. Los Blancos sudah ditunggu oleh Arsenal yang terlebih dahulu memastikan satu tempat ke babak 8 besar. Pertandingan ini menjadi duel klasik mengingat kedua tim sudah lama tak berhadapan. Terakhir kali kedua tim ini bertemu di musim 2005-2006 di mana Los Blancos takluk di Santiago Bernabeu. Gol tunggal Arsenal dicetak oleh Thierry Henry dan sukses memperdaya 3 penggawa El Real. Pep Guardiola pun sangat yakin Real Madrid menjadi unggulan juara di Liga Champions kali ini. Dukungan serupa juga dilontarkan oleh Paul Merson selaku legenda Arsenal. Merson cemas menghadapi keperkasaan Real Madrid dan mengaku lebih memilih menghadapi Atletico. Saya pikir jika Atletico Madrid yang lolos, Arsenal punya sedikit peluang. Tetapi jika mereka bermain melawan Real Madrid, saya tidak tahu apakah mereka akan mampu bertahan dengan mencetak gol dalam 2 leg, ujar analis Sky Sport tersebut. Buat kamu fans Real Madrid, untuk merayakan kelolosan, tim Cetak Gol mau rekomendasiin kaos bergambar Carlo Ancelotti yang sedang cerutu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemenangan dramatis Real Madrid di Liga Champions. Bagaimana pendapatmu? Apakah El Real kembali mengulang kejayaannya sebagai Raja Eropa di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.